Kita memasuki sebuah seri yang baru di Alpha Omega Church yang kita namakan tanda-tanda. Nah, buat Anda yang mungkin baru atau baru watching online, baru ada di onsite, di Alpha Omega Church setiap bulan kita membahas satu topik, kemudian kita breakdown selama beberapa minggu supaya kita semakin bisa memahami dan kemudian kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di bulan ini kita membahas yang namanya tuh tanda-tanda kita namakan. Membahas apa sih gitu. Nah, saudara, dalam kehidupan kita setiap pertumbuhan itu pasti ada tanda dan indikasinya. Kalau melihat dari mungkin anak bayi gitu ya, baru lahir biasanya sekitar 3 kilo, panjangnya 49-50 cm kira-kira kurang lebih. Ya kan, terus dulunya cuman kecil mungil segitu aja. Lama-kelamaan makin besar, bobotnya bertambah, kemudian seluruh bagian-bagian badannya juga bertambah besar secara proporsional tentunya ya kalau sehat. Dan kemudian lama-lama bisa belajar untuk duduk, kemudian merangkak, kemudian jalan, kemudian lari dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga ada perubahan-perubahan fisik yang kelihatan, ada juga perkembangan baik secara kemampuan, skill, kemudian mental, cara berpikir dan lain sebagainya yang akan menandai. Nah, dalam kegiatan, pekerjaan, dalam apa yang kita lakukan, kita semua juga seringkali dilihat kalau di perusahaan atau di kantor yang namanya ini KPI atau Key Performance Index. Ada nggak kemajuan nih dari pekerjaan kita, dari pencapaian kita, dari goal yang ingin dicapai. Atau kalau Anda yang punya usaha sendiri, kadang-kadang mungkin kita ngelihat, oh sejauh ini sudah berapa angkanya, berapa omsetnya, berapa penjualannya, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada tanda dari pertumbuhan dan perkembangan diri. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Karena kerohanian itu kan sesuatu yang nggak kelihatan. Ya kan, sehingga seringkali nggak kelihatan, nggak dipikirkan, nggak di ini. Nah, gimana gini kita ngukurnya? Apa tandanya bahwa kita itu bertumbuh dalam aspek rohani? Nah, selama bulan ini kita akan melihat bersama-sama apa sih tanda pertumbuhan dari kepribadian rohani dan diri kita, gitu. Nah, karena gini, akan sangat membosankan sekali kalau kehidupan rohani itu ya cuman gitu-gitu aja, ya pokoknya ya minggu ke gereja lah ya, kita mau ngapain lagi, ya kan, kayak ya kalau feel, kalau mood ya kita datang, kalau misalnya nggak mood ya kan kita bisa masih nonton online atau kayak dan seterusnya. So Bapak Ibu Saudara sekalian, apa aja gitu tandanya. Dan ada banyak sebenarnya. Nah, selama 1 bulan ini kita akan pilih beberapa hal yang mewakili. So hari ini saya ingin memulai dengan sebuah catatan tentang murid-muridnya Yesus setelah mereka ditinggal, dalam tanda kutip ya, ditinggalkan oleh Yesus. Nah, waktu Yesus tuh masih ada di dunia ini, murid-muridnya ini bisa kadang kayak kita orang Jawa Timur tuh bilang bisa kayak embeler gitu ya. Bisa kayak agak nggak nyambung, kadang-kadang kayak agak bego-bego gimana gitu. Dan kadang tuh bisa diomongin tuh nggak ngerti-ngerti gitu mereka. Tapi setelah Yesus naik ke surga yang akan kita peringati minggu depan, ada sebuah ledakan nih di antara murid-muridnya. Dan they change significantly. Mereka berubah dengan cara yang sangat radikal dan spektakuler sekali. Nah, kita akan lihat salah satu cerita yang paling awal setelah Yesus naik ke surga. Cerita ini dicatat di Kisah Para Rasul 3 dimulai dari ayat yang pertama. Oke, saya akan bacakan. Oke, mungkin kita bisa ucapkan sama-sama. Oke, bersama-sama ayat-ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia ngapain saudara? Meminta sedekah just like he normally would. Meminta sedekah kayak biasanya aja gitu. Nah, hari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan pertama kalinya Petrus dan Yohanes lewat di tempat itu. Enggak. Karena mereka udah hampir setiap hari mungkin lewat di situ, sering banget, seminggu bisa beberapa kali, they always go by.
Dan setiap hari, seperti yang tadi dicatat, orang lumpuh itu juga ada di situ. Tapi selama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, it didn't trigger anything, tidak menggugah apapun, gak bicara apapun, kayak ya itu loh pengemis yang di Gerbang Indah, ya banyak, bukan cuma dia aja gitu. Dan kayak ya dia cuma hanya kayak salah satu aja gitu, kayak one of the many beggars in town. Kayak dia hanya salah satu dari sekian banyak pengemis lumpuh di kota ini, ya biasa aja. Dan mereka mungkin juga nggak aware, mereka nggak memperhatikan, mereka hanya sibuk dengan kepentingannya, ya kan? Mungkin kayak pas jalan lagi juga sambil chatting atau ke handphonean atau apa gitu, dan sibuk dengan dirinya atau kadang-kadang dengan pelayanannya untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Tapi hari itu beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini jadi tanda yang pertama, a sign of change and growth, tanda dari perubahan dan pertumbuhan di dalam diri kita. Yang pertama adalah gini, we realize it's all about Jesus in us. Kita menyadari bahwa ini semua tentang Yesus di dalam diri kita. Oke, kita agak ke English sedikit, kita ucapkan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara sekalian dengan suara yang lantang yuk, 1, 2, 3. We realize it's all about Jesus in us. Bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Kita sadar ini semua tentang Yesus di dalam diri kita. Boleh kayak 100 kali lipat lebih keras Bapak Ibu Saudara. Yesus di dalam diri kita. 1, 2, 3. Yesus di dalam diri. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Yesus di dalam diri kita. Anda yang watching online boleh diketik di kolom chat. Yesus di dalam diri kita. So kita sadar bahwa it's about Jesus in us. Kok bisa? Kita lihat ayat 4 lanjutannya. Ayat 4 itu bilang kayak gini. Mereka menatap dia, si orang pengemis lumpuh ini. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan apa saudara? Akan mendapatkan sesuatu dari mereka, of course. Kemudian ayat berikutnya, ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus ini dulu orang yang paling gini, ngomong cepet mikir belakangan. Gitu. Kayak ngomongnya kecepatan dulu, dia nyeplos dulu baru kemudian dia mikir. Waktu Yesus jalan di atas air dia pengen ikutan. Waktu Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, dia bilang, Tuhan jangan cuman kaki aja, sekalian sama kepala dan seluruh badanku. Like, terus Petrus tolong, itu mungkin kayak di plester sebentar gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu he was changed. Dia bertumbuh, dia berubah dan sekarang dia bilangnya gini, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punyai, aku kasih sama kamu. Apa yang aku punyai? Dia bilang, demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. So dia bilang demi nama Yesus Kristus karena apa saudara? Dia tahu ini bukan karena dia bisa. It's not about what he was able to do. Bukan karena kemampuannya, bukan karena loh, aku sekarang bisa menyembuhkan orang. Lihatin. Wah, atau coba, tak sembuhkan dulu dia, tapi coba videoin. Jangan lupa kamu, jangan nggak video aku loh ya. Dia sadar ini bukan tentang dirinya, saudara. Dia bukan karena mau ikut-ikut, bukan karena joining the hype, bukan karena oh ini barusan habis ini loh, apa pencurahan Roh Kudus. Jadi ya ini loh lagi hot-hotnya gitu, lagi ngetren gitu loh pencurahan Roh Kudusnya. Bukan, saudara. Tapi dia tahu it's all about Jesus, tentang Yesus dan Yesus yang makin diberitakan. About Jesus made known. So Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu dia tahu bukan lagi tentang dirinya. Bukan karena dia bisa, karena dia sadar, iya ya aku juga gak kebagusan. Tapi karena Yesus. Nah orang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga sama. Waktu dia dengar nama itu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu katanya. Dia dengar nama itu, dia percaya imannya dibangkitkan. Ayat 7-8 bilang gini saudara, Petrus memegang tangan orang itu, ya kan, membantu dia berdiri, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia ngapain saudara? Dia melonjak, dia ngelompat, dia jalan kian kemari. He was celebrating, dia kayak wow aku gak pernah bisa jalan kayak gini, ini apa, ini sesuatu yang wow. Dan kemudian katanya apa saudara? Mengikuti mereka ke dalam bait Allah.
Di situ dia ngapain? Dia berjalan, dia melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, when it is Jesus in you, you can't help it. Waktu Yesus di dalam diri kita, saudara, kita tuh nggak bisa menahan diri gitu, nggak tahan. Orang ini langsung dia ngapain? Dia langsung berjalan, dia langsung melompat, dia langsung mungkin nyanyi, oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. By the way, jangan lupa dibeli album barunya, soalnya udah available di semua digital platform. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ngeloncat oleh karena kemurahan-Mu. Tadinya nggak bisa nih kayak gini, belajar lagi dia, Karena apa? Di dalam Tuhan. Dia nggak bisa nyantai, dia nggak bisa nggak antusias. Karena apa? Dia ada di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sering kita ingatkan juga di Alpha Omega Church. Kata-kata antusias, itu bahasa Inggrisnya adalah enthusiasm. Oke, ini berasal dari kata-kata bahasa Yunani ini, entheos. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3, entheos. Oke, jadi Anda, wah habis gereja hari ini aku sudah bisa bahasa Yunani. Oh ya, apa? Entheos. Artinya apa? Wah, supaya kalau ditanyain tahu saudara ya. Artinya apa? In God. Di dalam Tuhan. So, antusiasme Bapak Ibu Saudara sekalian itu bukan hanya sekedar karena kayak oh ngetren, oh soalnya musiknya gini, oh soalnya anak muda. Bukan. Antusiasme, excitement, enthusiasm itu karena apa? Karena berada di dalam Tuhan. In God. Saat kita tahu kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, kita nggak bisa tahan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk nggak antusias, nggak lompat, nggak getting excited atau cuma diem aja. Dan minggu lalu kita diingatkan kita ini diberi akses untuk kita bisa menikmati keintiman dengan Tuhan. Tuhan tuh memanggil kita kepada sebuah relationship yang segitu personalnya bersama dengan Dia. So jangan sampai kita tuh gak menikmati. That's why di AOC kita diajak untuk ayo kita bersama-sama mengalami Tuhan. Anda diajak untuk menyanyi, Anda diajak untuk melompat, Anda diajak untuk there's worship and words. Untuk kita dan every week setiap minggunya ada ratusan orang yang terlibat. Baik di onsite maupun di online. Untuk menjembatani orang ngalamin Tuhan. Karena it's all about Jesus in us. Tentang Yesus yang ada di dalam diri kita. Tentang menikmati adanya Yesus di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian. So di pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk mengambil waktu sejenak. Untuk kita ngalamin Tuhan. Untuk kita just enjoying Jesus. Menikmati keberadaannya. Menikmati dirinya. Menikmati seluruh kepenuhannya untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Di momen ini boleh kita tadakan kedua tangan kita bersama-sama. Anda yang ada di onsite, Anda yang watching online di tempat saudara masing-masing. Tadakan kedua tangan kita bersama-sama hari ini. Mulai kita buka mulut kita keluarkan suara kita menyembah Tuhan. Kalau Anda gak tahu apa yang harus Anda ucapkan, katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Come on, seluruh ruangan ini dan semua Anda yang watching online. Bersama-sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, hallelujah. Oh, Kyrie, Shiri, Aranaya, Bayashande. Come on, buka hati kita pagi hari ini bagi Tuhan. Oh Jesus, hallelujah. Nyanyikan bersama-sama, katakan. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all
kepada Dia pagi hari ini. It's all about you. It's all about you. Oh ya Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. Angkat tangan kita sama-sama. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Ya Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Nothing else matters. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Hanya tentangmu, Yesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hanya tentangmu, Tuhan. Kau di dalam kami, Yesus. Kau hidup di dalamku. Oh, it's all about you, Jesus. All about you, my Jesus. Kami milikmu, Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi bersama-sama hari ini. Muliakan Dia. Let's connect with Jesus. Nikmati keintiman dan relationship bersama Dia hari ini. Oh, it's all about you, Jesus. Semua tentangmu, ya It's all about you, Jesus. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. Come on. Yes, Lord. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender.
are mine. You are mine, Jesus. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang siasat. Yes, Jesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Sekali lagi sama-sama katakan. Kau membuatku sesuai rencana. Kau memegang siap mesin hidupku. Yes, Lord. Ku serahkan semua. Ku milikmu. Selamanya milikmu. I am yours. Now forever. In your grace, I surrender. Tell him, you are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. Thank you, Jesus. Tidak ada kebenaran dan momen yang lebih indah, Tuhan. Selain kami tahu, it's all about you, Jesus. Bukan tentang diri kami, bukan tentang apa yang kami bisa, bukan tentang apa yang bisa kami capai. It is important kami tahu, tapi lebih dari semuanya itu Tuhan, it's all about you, Jesus. Tentang Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. Kami milikmu, dan Engkau adalah milik kami. Betapa sebuah kebenaran yang luar biasa Tuhan, yang Kau anugerahkan buat setiap kehidupan kami. Bicara buat kami hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda boleh buka mata saudara. Dia berikan kita akses yang luar biasa, menikmati, enjoying relationship, keintiman bersama dengan Dia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda gak harus menunggu momen seperti ini. Di rumah Anda juga bisa lakukan, dan di AOC kita memfasilitasi setiap hari Kamis jam 8 malam. Yuk kita enjoy intimacy sama Tuhan. Dan it's all about Jesus in us. Tentang Yesus ada di dalam diri kita, dan dari situ karena Dia hidup di dalam kita dan Dia cinta kita luar biasa, Dia mampukan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka gini, respon yang paling natural adalah mengasihi Dia kembali dan menjalani hidup ini dengan Yesus sebagai pusatnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, it's all about Jesus and us. Tentang Yesus di dalam diri kita, berarti Yesus, perhatikan ini, punya otoritas menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita ucapkan sama-sama, menjadi Tuhan dalam hidup kita. 1, 2, 3, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Anda yang watching online bisa diketikkan di live chat, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Oke, apa maksudnya menjadi Tuhan dalam hidup kita? Karena gini, Dia perlu jadi Tuhan, bukan hanya juru selamat. Karena saudara, kalau Dia adalah juru selamat berarti tukang nyelamatin. Benar ya? Juru kunci berarti kan tukang kunci. Juru selamat berarti tukang nyelamatkan. Artinya gini, waktu kita butuh, kita panggil-panggil, Tuhan tolong, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ditolong sama Tuhan. Setelah itu, ya kita hidup sesuka-suka kita, sepikir-pikir kita, semau-maunya kita. Setelah itu ada problem nih, aduh ada masalah. Tuhan tolong, 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 Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya apa sih Tuhan, tolong, tolong, tolong. Setelah itu sama Tuhan ditolong, karena Dia baik. Sama Tuhan ditolong, setelah itu kita hidup terserah-serah kita, mau-maunya kita. Ya kan kita mau, ini bahasa orang Jawa Timur bilang mau blakrak, mau ngawur, mau apa, terserah kita. Nanti kalau ada problem lagi, Tuhan tolong, 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 Tuhan tolong. Terus ditolong lagi, saudara. Setelah ditolong kita gini, oke Tuhan, ya kalau ingatlah ngomong thank you. Ntar kalau butuh, telepon lagi ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita nih kalau punya teman model kayak gitu, jengkel gak saudara? Lumayan.
Ya kan? Kalau orang Jawa Timur bilang ini namanya konbut. Apa konbut? Konco butuh-butuhan tok. Teman yang cuman apa? Hanya butuh-butuhan aja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita aja manusia males punya teman kayak gitu. Nah sehingga gini, Yesus because it's all about him, dia punya otoritas untuk jadi Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Kita hidup menurut prinsipnya. Kita hidup menurut apa yang dia mau, menurut rencana dan jalannya yang sempurna untuk hidup kita. Bukan karena Tuhan itu mau sok-sok ngatur kita gitu, bukan. Tapi memang dia yang menciptakan kita. Jadi yang paling tahu kita harus kayak gimana, kita harus melangkah seperti apa, ya Tuhan sendiri. Sudah sepantasnya dia jadi Tuhan dalam hidup kita, menentukan, menuntun setiap langkah kehidupan kita. So Bapak Ibu Saudara, waktu kita terima firman Tuhan, waktu kita dengar sesuatu, ini bukan terus kita nyikut-nyikut orang di sebelah itu loh, denger loh, itu loh buat kamu. No, tapi kita jauh diri kita sendiri. Biar itu loh, dengerin. Supaya apa? Kita makin mengerti kehendak dan rencananya Tuhan, karena dia mampukan kita. Nah setelah kita sadar bahwa it is Jesus in us, kita punya relationship dengan Yesus. Berikutnya yang akan terjadi adalah, ini saudara kita realize it's all about Jesus. Berikutnya, tanda berikutnya yang akan mengikuti adalah gini. We realize, kita sadar, life is more than just us. Kita sadar hidup itu lebih dari sekedar diri kita. Katakan sama-sama, lebih dari diri saya. Lebih dari diri saya. 1, 2, 3. Lebih dari diri saya. Oke, yang watching online diketikkan lebih dari diri saya. Nah saudara, kembali lagi Petrus dan Yohanes, mereka udah sering banget lewat tempat itu. Beberapa kali seminggu, hampir setiap hari orang lumpuh itu juga ada di situ. Awalnya tidak menggugah mereka sama sekali. Ya pengemis di depan gerbang indah, banyaklah. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Petrus dan Yohanes ngelihat orang itu beda. Cara melihatnya, cara pandangnya beda. Bapak Ibu Saudara sekalian. Soalnya gini, ibarat kalau misalnya Anda tuh matanya minus atau plus atau silinder. Yang Anda butuhkan adalah apa saudara? Kacamata. Betul ya? Kacamata atau soft lens supaya Anda bisa melihat dengan lebih baik. Gitu, gimana saya udah kayak macam Harry Potter, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikit lah ya, tipis. Tapi bedanya jauh banget. Anyways. Nah kalau Anda tuh seharusnya Anda punya ukuran minus plus silinder. Tanpa kacamata yang benar dengan ukuran yang benar, yang Anda lihat adalah apa? Blur, bayangan. Kadang bisa double, bisa kayak apa ya nggak kelihatan ya. Mata kita harus kayak gini lah atau kayak harus apa? Ngelihatnya harus dijauhin dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dengan kacamata, dengan ukuran yang benar, Anda melihat apa yang seharusnya Anda lihat. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah pandangan kita tanpa Yesus itu distorted, kayak nggak jelas, kayak blur, kayak apa sih gitu. Dan kita kira hidup itu hanya tentang pokoknya diri kita sendiri. Gimana nyamannya kita, gimana kita bisa berkat. Bukan berarti berkat nggak penting, enggak. Tapi hidup tuh lebih hanya dari sekedar berkat dan berkat. Lebih dari sekedar gimana habis gini bisa dapat apa lagi. Atau even kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian kita datang ke gereja, ke cell group, kita ikut ini itu. Kita ngomongnya apa? Aku ngerasa aku gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa, it's all about us kita kira. Lah lantas gini, apa yang menyebabkan perbedaannya? Yang terjadi di kisah para rasul 2, yaitu apa? Roh Kudus turun ke atas mereka. Yesus sudah bilang dari sejak kisah 1 ayat 8. Oke, ayatnya bilang gini, kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa saudara? Akan menjadi apa? Saksiku katanya. So, Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar saksi biasa tapi saksiku. Adanya Yesus dan Roh Kudus di dalam diri kita bukan hanya sekedar membuat kita kamu akan menjadi semakin diberkati. Kamu akan menjadi semakin terkenal. Kamu akan menjadi lebih sukses, lebih happy, lebih kaya. Bukan. Tapi jadi makin mengerti bahwa hidup ini ternyata bukan hanya sekedar kita. Tapi tentang Yesus, tentang
apa yang dia mau desainkan buat kehidupan kita. So saat kita Bapak Ibu Saudara sekalian sama seperti poin yang di pertama tadi. Tahu Yesus ada di dalam diri kita. Yes, we get excited, kita antusias. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya antusias untuk diri kita. Kita makin mengerti hati Yesus. Kita ngelihat dari kacamata Yesus. Kita ngelihat dari cara pandangnya Yesus. Dan kita makin mengerti hatinya. Hatinya apa sih? Hatinya selalu untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain, untuk menjembatani orang lain. Itu juga hari itu yang compelling atau menguasai Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini yang perlu menguasai diri kita masing-masing. Oke? Waktu itu ayat berikutnya kisah 36-8 Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang aku punya aku kasih sama kamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Yang dia lakukan apa saudara berikutnya? Lalu, iya apa saudara? Iya ngapain saudara? Memegang tangan kanan orang itu, it's a touch. It makes such a huge difference. Dan kemudian apa? Membantu dia berdiri. Seketika itu, kuatlah kakinya dan mata kakinya dan seterusnya. Kemudian dia berjalan dan dia melompat dan seterusnya. Saudara, mereka tidak lagi meremehkan. Hari itu, saudara, mereka ngelihat melampaui keadaan fisik orang itu. Mereka lihat kebutuhan yang orang lumpuh itu rasakan. Mikirin kondisinya. Karena apa? Karena mereka tahu it's all about Jesus. Dan karena semua tentang Yesus dan karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka, it's not about them anymore. It's not about me anymore. Bukan tentang diri kita lagi. Dan saudara, Yesus dari awal dia udah clear banget waktu dia memanggil kita. Markus 1 ayat 17 dia bilang, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa saudara? Ragu jadinya kita ngomong ya kan. Mana suksesnya? Mana pertolongannya nih? Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa katanya saudara? Penjala manusia. Lah mana mujizatnya? Bukannya ikutlah aku, kamu tak kasih mujizat. Pokoknya segedambrang. Bukannya kayak ikutlah aku, kamu akan kujadikan makin kaya, makin terkenal. Tapi saudara, jelas banget Yesus dari awal dia gak PHP. Ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Kehidupan kita saudara awalnya kita ikut Yesus karena kita butuh. Karena kita perlu diberkati, kita perlu disembuhkan, perlu ditolong dan seterusnya. It's fine, gak apa-apa, gak salah. Tapi semakin kita mengalami Tuhan. Semakin kita bertumbuh, semakin kita mengenal hati Tuhan, makin ada perbedaan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin lama kita jalan sama Tuhan, bukan semakin egois kita. Tapi kita semakin punya hati untuk orang lain karena itu hatinya Yesus. Karena gini saudara, kalau Yesus menyelamatkan kita hanya untuk supaya kita mati masuk surga, ya setelah kita selamat mati aja saudara, bener gak? Kan tuh masuk surga. Setelah selamat, terima Yesus, kau Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku, oke dalam nama Yesus, amin. Puff, langsung mati. Masuk surga kok saudara. Tapi kenyataannya gak gitu. Setelah kita terima Yesus, Yesus ada di dalam diri kita seperti yang barusan kita nyanyikan. Kita masih ada di sini-sini aja. Untuk apa? Untuk ini, perhatikan saudara, perhatikan ini. Untuk menjembatani orang kepada Yesus dan kuasanya. Semua katakan yes. Untuk menjembatani orang kepada Yesus dan kuasanya. Memang Bapak Ibu Saudara, oke, di hari-hari ini semua harus hati-hati. Gak mungkin kita memegang tangan orang itu, kemudian membantu dia berdiri. Mungkin tidak seliteral itu. Tapi hari ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk apa? Reach out ke orang. Membantu orang itu bangkit dari keterpurukan kehidupannya. Dari dia merasa gak pernah punya harapan. Dari dia yang tadinya gak kenal Yesus, gak tahu dan all that. Kadang bentuknya adalah apa sih? Cuman telepon temen, saudara, kebetulan kita lagi inget. Tanya kabarnya, kamu gimana? WhatsApp apa segala macam. So easy. Pantat kita juga gak gerak. Kadang bentuknya adalah apa? Spare waktu ngobrol sama orang. Kadang bentuknya apa? Mungkin saya nggak tahu, mengirim makanan ke orang lain atau be kind to people. Kadang bentuknya apa? Dari terlibat melayani. Aduh, ada banyak sekali kesempatan dan kebutuhan pelayanan yang Anda bisa lakukan. On-site, online, apapun yang sangat membutuhkan peranan saudara. Bisa juga dengan apa?
terus memuridkan orang. Itu tadi, membantu dia berdiri, membantu orang untuk reach their greatest potential. Karena apa? Because it's not about us. Bukan tentang kita, tapi tentang menjembatani orang lain ngalamin Yesus apapun kapasitasnya. Seorang penulis namanya Ralph Waldo Emerson berkata gini, the purpose of life is not to be happy. Tujuan kehidupan itu bukan untuk jadi bahagia, tapi untuk ini, jadi berguna. Untuk menghormati, untuk punya belas kasihan, untuk menyatakan bahwa Anda pernah hidup dan Anda hidup dengan penuh. You lived your life well. Tujuan hidup bukan hanya mau happy, saudara. Karena apa? Happy itu perasaan, datang dan pergi. Tapi tujuan hidup itu untuk menjadi berguna, menghormati, punya belas kasihan. Anda menandai dunia ini. Dan Winston Churchill bilang gini, we make a living by what we get. Kita tuh membiayai hidup kita dari apa yang kita terima. But we make a life by what we give. Kita memaknai hidup ini dari apa yang kita beri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada tempat makan enak, kita story-story, kita cerita ke orang, forward di WhatsApp. Kalau ada efek samping vaksin, ya ampun, kita cerita ke semua orang. Kalau ada, harus gini, harus gitu, tips ini, tips itu, kita share ke semua orang. Ada pribadi yang cinta saudara dan saya tanpa batas. Kasih kita akses kepada dirinya. Masa iya sih kita gak cerita-cerita, saudara? So untuk awal yang simple dari seri ini, apa sih tandanya bahwa kita bertumbuh? Kita sadar it's not about me. Bukan tentang aku, diriku. It's about loving Jesus and loving others. Mengasihi Yesus dan mengasihi sesama. Yang bisa kita lakukan simple, saudara. 2 hal aja. Yang pertama, enjoy relationship kita sama Yesus. Nikmati. Any chance you get, semua kesempatan yang Anda dapatkan, nikmati relationship sama Tuhan. Jangan jadikan dia hanya sekedar topik atau rutinitas. Dia pribadi yang hidup di dalam saudara. Dari situ kita dimampukan untuk yang kedua, build relationship dengan sesama. Melayani sesama, membangun sesama, memuridkan. Karena kita sadar hidup ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang Yesus. Dan menjembatani semakin banyak orang untuk ngalamin Yesus. Kita pejamkan mata kita bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus, hari ini Kau tahu hati kami jauh lebih baik dari kami tahu hati kami sendiri. Seringkali Tuhan, we thought it's all about us. Agenda kami, diri kami, pencapaian kami, prestasi kami, apa yang bisa kami dapat lagi. Tapi Tuhan, hari ini Tuhan ngajarin kami, it's not about me. It's about you, Jesus. Dan tentang mengasihi sesama, seperti yang Tuhan sudah contohkan kepada kami. So Tuhan, aku berdoa hari ini, kalau kami menjadi terlalu nyaman dengan kotak kenyamanan kami sendiri, ganggu hati kami Tuhan, disturb our heart, sampai kami melakukan sesuatu seperti yang hati Tuhan mau, sesuai dengan hatimu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadakan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bicara buat kita hari ini. Katakan sama-sama. Ini kami minta hatimu di hatiku. Ini kami minta kasihmu di hatiku. Katakan bersama-sama, ini kami minta hatimu di hatiku, ya Tuhan. Ini kami minta kasihmu
lagi katakan, ini kami Tuhan. Ini kami minta hatimu di hatiku. Ini kami minta kasih-Mu di hati. Dengan berdiri bersama-sama, angkat tangan kita, katakan, ini kami minta hatimu Tuhan di hatiku. Ini kami minta kasih-Mu di hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini permintaan yang gak biasa. Biasanya kita akan datang dengan list permintaan kita dan kebutuhan kita, which is okay. Tuhan mendengarkan, Tuhan mau menerima, Tuhan mau jawab saudara. Tapi di hari ini bolehkah for one moment, saat kita menyadari it's all about Jesus, kita minta sama Tuhan hatinya di hati kita, cara pandang Tuhan untuk cara pandang kita, hatinya, kasihnya di hati kita. Karena it's not just about us, bukan hanya tentang diri kita. Tapi saat kita bertumbuh makin dewasa, kita tahu it's about Jesus dan tentang orang lain mengalami Yesus. So Tuhan, hari ini biar Tuhan sendiri yang bicara buat hati kami, menggugah hati kami, menyadarkan kami it's not just about us, tapi tentang Engkau, tentang hatimu, dan tentang orang yang dijembatani untuk mengalami Engkau ya Tuhan. Biar hatimu ada di hati kami, biar cintamu membanjiri hati kami, meluber sampai kami menyalurkannya kepada orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami. Boleh kita angkat kedua tangan kita sama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, buka pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami, guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, saat hidup kami senang, hidup kami susah, ingatkan kami Tuhan, belum selesai dengan hidup kami. Kau selalu mengerjakan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Dan Tuhan, ingatkan kami, hidup ini tentang Engkau dan tentang berdampak untuk sesama yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kau dipermuliakan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. God bless you, Alpha Omega Church. Have a great week.